kepada hambanya Bapak Sahala. Hanya Engkau yang layak terima pujian, dan hanya Engkau saja yang layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Dan olehnya biarlah segala yang bernapas, setiap lutut hanya bertelut di hadapan-Mu. Dan hanya Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah puji dan sembah Engkau Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami ini yang kami persembahkan malam hari ini lewat acara doa nasional ini Tuhan, boleh menyenangkan hatimu dan boleh persembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum, sehingga boleh naik asap pujian itu ke tempat tahta kudus-Mu yang maha tinggi. Sebab itu perkenankan juga kami untuk menerima lawatan Tuhan malam hari ini. Perkenankan kami juga menikmati lawatan hadirat-Mu. Terutama perkenankan hamba-Mu berkata-kata, menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Olehnya ambil alih seluruhnya dan segala sesuatu, setiap pembicaraan hamba-Mu akan sampaikan. Roh Kudus Bapa yang menghandle semua, yang mengcovernya semua, sehingga tidak Engkau temukan kami, terutama hamba-Mu, mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, salam. Salam semuanya. Ini Salam. Salam Ya, puji Tuhan ya. Oke, masih tetap semangat ya. Ya, semangat. Ya, semangat lah. Sebenarnya kurang lama itu 2 harinya di Karangpandan itu kemarin. Bila perlu 5 hari nanti. Ah, gitu lah. Semakin ini, semakin mantap lah. Ya, nanti berikutnya pasti datang dari Kalimantan Barat. Itu udah Ya, di sana. Dewi. Ya, pasti datang dia itu nanti. Oke, malam hari ini tema yang kita mau bicarakan adalah berdoalah setiap waktu. Jadi, berdoalah setiap waktu. Nah, dalam nats Alkitab dari Matius 26, saya akan baca nanti mulai dari ayat, saya akan baca dulu nanti mulai dari ayat 36-nya, tapi topik pembahasan di ayat 41. Nanti di ayat 41 kita sama-sama membaca, ya Bapak Ibu. Saya akan baca mulai, nanti di ayat 41 kita sama-sama hitungan 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Sama-sama 2, 3 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini pengalaman yang dialami Tuhan yang sangat berat saat mau sebentar lagi dia harus diperhadapkan, harus diadili, harus ditangkap. Tidak punya salah, tidak punya masalah, dan tidak pernah bikin ribut, tidak pernah bikin masalah, tetapi harus diperhadapkan, harus tertuduh. Dia harus dituduh melakukan kesalahan oleh para petinggi-petinggi, para petinggi-petinggi Yahudi, para petinggi Farisi, terutama tokoh-tokoh itu. Dan tidak ada satupun yang membela pada waktu itu. Mereka menyatakan ini membawa kesesatan. Dan ada lagi yang berkata bahwa dia memutarbalikkan segala sesuatu. Bahkan dia tidak menghargai hukum Musa. Torah kita pun diabaikannya. Tetapi itu semua perjalanan itu membuktikan. Dan mereka sampai detik ini pun mereka
kalau dihitung persentase berapa orang yang percaya orang Israel kepada Yesus, masih sedikit. Lebih banyak Indonesia, jauh lebih banyak Indonesia. Nah, oleh sebab itu, oke, itu pengantarnya bahwa di dalam ayat 41 itu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, berarti berjaga-jaga artinya waspada, standby, tidak tidur itu artinya, tidak tidur. Bukan begadang, tapi tidak tidur dalam kondisi atau konteks selalu siap. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, setelah berjaga-jaga tetap berdoa. Nah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, tetapi Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan tahu membantu kita. Di saat mana kita mau dibantu, di saat mana kita mau ditolong, di saat mana kita diizinkan, atau di saat mana kita dilepaskan berjalan sendiri di padang gurun. Nah, itu semua bukan ketidakpeduliannya, tapi itu menggambarkan didikan-didikan bahwa pembelajaran-pembelajaran itu yang harus kita lalui untuk tidak kita abaikan. Nah, setelah itu baru nanti ketika kita pun tak berdaya, Tuhan pasti tolong. Ya. Doa menjadi bukti dan sekaligus pengakuan akan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan Yesus sang pemilih hidup kita. Nah, itu sebabnya kita butuh doa itu. Nah, jadi saya mau sebutkan begini, kemarin di Solo saya katakan karena waktunya dikejar. Orang sombong itu bukan hanya sekedar dari sombong karena dia kaya, punya pendidikan dan lain-lain. Tapi orang sombong itu juga dikategorikan adalah orang yang tidak butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan pasti berdoa setiap saat. Pasti berdoa selalu. Apapun persoalannya. Entahkah dia diberkati luar biasa, berkelimpahan, dia pasti tetap berdoa. Karena dia tahu, dia paham apa arti doa. Nah, namun tidak sedikit orang yang meremehkannya begitu saja karena merasa dapat melakukan segala hal dengan kekuatan atau kemampuan pribadinya. Hal itu menjadi satu di antara penyebab orang takabur dalam menanggapi kehidupannya. Orang yang enggan berdoa menunjukkan kesombongannya sebagai hamba, seolah-olah tidak membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kekuatan doa dapat atau kekuatan doa mampu menolong kita dalam segala urusan yang dilakukan karena selalu melibatkan Tuhan. Amin. Ya, jadi kekuatan doa itu dapat menolong kita. Ya, dalam kitab Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku. Artinya berdoalah, teriakanlah kepadaku. Hal-hal yang tidak pernah kau bayangkan, hal-hal yang tidak pernah kau lihat, itu pasti terbukti ketika engkau berdoa sungguh-sungguh. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya dalam Yakobus 15 ayat 6, doa orang benar itu bukan berarti orangnya dulu benar, bukan. Ya, kalau di teks tulisan bahasa Inggrisnya disebut the effective fervent prayer. Artinya doa yang sungguh-sungguh. Nah, jadi supaya kita tidak menyimpulkan benar dulu kita baru berdoa, tidak begitu masuk si Yakobus di situ. Doa orang benar itu artinya doa yang sungguh-sungguh, dikaios dari bahasa aslinya, artinya doa yang bersemangat, doa yang tidak putus-putus. Kalau boleh dibilang doa yang non-stop, gitu. Nah, bagaimana Tuhan telah memberikan contoh itu, ya, telah memberikan contoh itu di dalam Lukas 22 ayat 44. Di dalam Lukas 22 ayat 44 bagaimana Tuhan memberikan contoh kepada kita sebagai orang percaya. Nah, setelah tiba di tempat itu, ini sama dengan perikop di Taman Getsemani, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, di dalam arti teks Yunaninya disebut kai genomenos eu agonia ektenesteron proseuketo kai egeneto hohidros auto hosei tromboi haimatos katabai nontes epitengen, yang terjemahannya begini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya, pernah enggak Bapak Ibu
sampai bertetesan seperti darah. Ini doa yang sungguh-sungguh benar-benar. Beban itu yang sangat tidak bisa dibayangkan secara fisik, secara mental. Aduh, bagaimana ya? Nah, pun demikian kita di dalam organisasi gereja kita. Pertanyaan saya begini. Kalau kita memang betul-betul sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka kita itu boleh berkatakan. Tetapi jangan karena kata perasaan daging, karena daging itu bisa samar-samaran dengan roh. Seolah-olah itu dari roh. Sehingga kita tidak mudah mengatakan, oh ini dari Tuhan, ini bukan. Nah, kalau dari Tuhan itu benar-benar terbukti, dan itu menjadi fakta. Ya, seperti misalnya nih, ketika Tuhan Elia berdoa, Tuhan tunjukkanlah kepada mereka bahwa Engkaulah yang layak disembah. Lalu apa yang terjadi? Di dalam 1 Raja-Raja 18, ketika para imam daripada Raja Ahaz, imam penyembahan berhala dari Raja Ahab itu, si Isabel itu, apa yang menjadi kenyataan fakta di situ? Tunjukkanlah bahwa engkau hidup, maka dia tunjukkan hidup. Sama seperti ini, kalau kita terus berdoa dengan saudara-saudara kita yang berpisah dengan kita, tunjukkanlah tanda, tunjukkanlah sesuatu tanda, memastikan supaya apa yang kami perkatakan tidak sia-sia. Apa yang kami gumulkan tidak sia-sia. Pernahkah seperti itu kita berdoa? Atau hanya kita merasa, aduh kalau kita berpisah ini sepertinya nggak enak. Sepertinya ini nggak seru lagi. Nah, masalah tidak enak dan seru bukan untuk urusan seperti itu. Adalah panggilan hati kita sebagai hamba Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan oleh kasih karunia yang diberikan itu yang harus kita kerjakan sesungguhnya. Itu yang harus kita lakukan. Bukan pengaruh dari sana sini, bukan pengaruh dari keramaian, bukan pengaruh daripada kumpul-kumpul. Tapi pengaruh Tuhan harus ada menjadi bagian milik kita. Kalau pengaruh orang, lalu kita terguncang, lalu kalau pengaruh orang, lalu kita tidak lagi stabil melayani, maka saya katakan, kenapa kita lanjutkan pelayanan itu? Kenapa kita lanjutkan kita sebagai hamba Tuhan? Karena identitas hamba Tuhan itu bukan bergantung kepada orang lain, tapi bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu identitas sesungguhnya. Kita harus terus bergantung. Maka itu kita harus tetap melekat kepada Dia. Bagaimana Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku supaya kamu dapat berbuah. Jadi kita diibaratkan ranting-ranting daripada pokok anggur itu, di mana kita harus terhisap, ya masuk, melekat. Jadi sehingga kita menjadi bukan lagi orang yang dapat gampang diombang-ambingkan, gampang dipengaruhi. Ya, bukankah firman Tuhan berkata ya kalau ya tidak kalau tidak. Itu sebabnya para pendoa-pendoa di zaman perjanjian lama berbeda dengan para pendoa-pendoa sekarang di zaman milenial ini. Ya, kalau di zaman perjanjian lama mereka sungguh-sungguh betul-betul berdoa sampai terjadi hadirat turun dari sorga. Nah, ingat peristiwa Raja Saul. Padahal dia bukan keturunan Nabi. Tapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, bergabung dengan para pendoa-pendoa, para nabi-nabi itu, maka dia di kepenuhan roh. Dan roh yang disebut itu bukan roh asal-asalan. Tapi benar-benar roh Tuhan. Nah, jadi saking beratnya itu, sehingga peluh Tuhan menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Suatu gambaran pergumulan sebelum ditangkap. Dari kata agonia itu diterjemahkan sebagai penderitaan. Penderitaan atau pergumulan. Ya, menunjukkan ketegangan batin yang luar biasa yang dialami Yesus akibat dari penderitaan hebat itu. Sehingga keringatnya bercampur darah. Keringatnya sampai bercampur darah. Pertanyaan saya, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir saat malam hari ini? Pernah nggak sudah mengalami keringatnya bercampur darah?
Belum ya? Belum. Pasti belum ya Bu Artati. Pasti belum Belum. pernah. Belum. Belum. Tapi ketika penyembahan pernah merasakan tetesan air mata, lalu mohon maaf bukannya mau main-main, tetesan dari hidung juga kan ketika menyembah. Ya. Ya. Ah, itulah batasan kita dikasih Tuhan. Tidak usah kau jadi darah, akulah di situ kata Tuhan kan. Cukuplah tetesan daripada air matamu dari apa yang kau alami, keringat-keringat bulir-bulir besar itu. Kalau darah itu persoalanku, itulah kira-kira tafsiran saya. Nah, sehingga keringatnya bercampur darah, kondisi yang dikenal sebagai hematohidrosis. Hematohidrosis artinya keringat bercampur darah. Ini juga pendekatan dari kata dehidrasi. Ya, kalau orang merasa dehidrasi bisa menuju kematian, tidak bisa. Orang yang dehidrasi bisa menuju kematian, pasti mati. Nah, jadi mirip dari kata, dari situ diambil kata hematohidrosis itu dari kata dehidrasi itu. Nah, tetapi ini berbeda, bukan dehidrasi karena kekurangan air. Ya, tapi keringat bercampur darah menjadi bukti fisik dari penderitaan yang luar biasa yang dalami Tuhan. Nah, oleh sebab itu pesannya dikatakan bahwa tetaplah berjaga-jaga. Nah, waktu itu mereka, Alkitab mencatat bahwa Yesus sangat mengagumi, sangat menyukai Taman Getsemani itu. Ya, mereka sangat suka di situ berkumpul, berbicara, ngobrol, membahas segala sesuatu. Mungkin juga, mungkin ini dari tafsiran saya saja, bukan dari kata Alkitab. Mungkin juga program-program mereka akan dibicarakan Tuhan. Nah, ketika aku nanti sudah meninggalkan kamu, maka lakukanlah ini, kerjakan ini, lakukan penginjilan, beritakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Tidak usah takut, do not be afraid. Aku akan kirim memberi kamu kekuatan. Aku akan kirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi pesan itu yang sangat luar biasa diberikan Tuhan. Tidak usah takut kamu berjalan sendiri karena aku akan mengirimkan seorang penolong. Di dalam Yohanes 16 diterangkan bagaimana Yesus berkata sebelum dia naik ke surga. Kepada murid-murid itu dikatakan, jangan takut. Aku akan kirimkan penolong dan dia akan memampukan kamu. Nanti selanjutnya akan saya terangkan bagaimana juga Paulus meyakinkan jemaat di kota Roma. Supaya kamu jangan sungkan untuk berdoa. Nanti Roh akan mengajarinya gitu. Nah, nama taman di timur Yerusalem dari kata kepos, dari Yohanes 18 ayat 1 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Itulah Taman Getsemani. Ya, Getsemani adalah tempat yang disenangi Yesus dan murid-muridnya sebagai peristirahatan dan kemudian menjadi panggung kesengsaraan. Pilih tou ponou, itu dari bahasa aslinya. Pilih tou ponou, yaitu secara harfiah berarti gerbang rasa sakit dari kata ponos. Bisa ditampilkan Pak Oki. Ya, dari kata ponos berarti penderitaan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar yang ditampilkan Pak Oki. Ya, penderitaan dan arti secara fisiknya, teater atau panggung kesengsaraan. Teatron ponou, sikap Kristus di Getsemani, bagaimana murid itu melihat. Tetapi murid itu semua ngantuk, tidak ada yang terbangun. Berapa kali dia melihat mereka, loh kenapa kamu tidur? Tidak tahan kira-kira 1 jam saja. Ya, saya kemarin sempat juga mau berikan kesaksian yang saya alami, tapi karena waktu di Karangpandan kemarin tidak cukup. Nanti mungkin waktu kita akan lebih banyak lagi Bu Hartati untuk selanjutnya di program 2026. Supaya kita betul-betul merasakan haus dan lapar akan doa itu. Itu, oke. Lalu, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluk keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam keadaan pergumulan yang berat, keadaan yang tegang, perjuangan batin, ektenesteron. Menunjukkan
intensitas doa yang lebih besar. Dari kata ektenesteron, itu menunjukkan intensitas doa yang lebih besar. Lebih besar dalam skop di sini, saya tidak tahu apakah itu ukurannya. Saya pikir itu pergumulan, karena banyaknya pergumulan itu. Dia di situ berbicara. Keadaan tegang, kai genomenos, agonia, berada dalam pergumulan sebelum dia ditangkap. Nah, lalu masuk kita ke pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan tidak usah dijawab, nanti saya akan terangkan. Apa itu berdoa? Dan kenapa harus berdoa? Nah, tadi ya, bisa lihat di layar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa lihat di layar, nanti ditampilkan Pak Oki. Oke, sudah ditampilkan di situ. Apa itu berdoa dan kenapa harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa rupanya? Nah, lalu yang pertama, saya simpulkan di sini, berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Ya, tadi saya sampaikan di awal, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Yaitu dalam Yeremia 33 ayat 3. Berarti berbicara dengan Tuhan. Berdoa, yang pertama. Lalu yang kedua, berdoa artinya tunduk dan berserah. Merendahkan hatinya, tidak meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Dalam perumpamaan yang dikasih Tuhan, pasal 18 Injil Lukas ayat 9 sampai 14, terutama dalam ayat 14, Yesus membenarkan ada dua orang masuk ke bait Allah. Satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Nah, orang pemungut Farisi selalu dengan begitu bangganya, aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan ucapan syukur kalau ada di situ, kalaupun tertambah gitu ya. Aku rajin ini semua, aku ini. Semua pokoknya aku yang ada. Tetapi pemungut cukai, dia tidak berani menengadah ke langit. Salah satu metode orang Farisi berdoa itu menghadap ke langit dan tangan terbuka. Itu artinya berserah. Itu pun dia tidak mampu lakukan. Dia tunduk, sakah. Sakah itu artinya memberi penghormatan tertinggi kepada Tuhan, dari kata Ibrani, sakah. Ya. Jadi pemungut cukai itu tidak berani waktu dia berdoa di bait suci itu. Dia seperti orang Farisi itu, dengan lantangnya, dengan gagahnya, dengan pokoknya ekspresinya yang begitu. Aku ini Tuhan, aku ini enggak seperti dia. Nah, enggak seperti itu. Aku beda loh. Nah, dia bau, dia nggak pernah mandi umpamanya gitu. Nah, parfumnya pun juga parfum pasti talak, beda-beda, peresap keringat. Ya kira-kira ini hanya itu aja. Saya gambaran supaya kita nggak terlalu tegang. Tetapi apa yang dibenarkan Tuhan? Siapa yang dibenarkan? Yesus membenarkan sikap berdoa pemungut cukai. Ya, jadi kaimenos artinya dibenarkan atau dinyatakan benar. Kenapa? Karena kerendahan hatinya dan pengakuannya akan dosa. Ini. Nah, kira-kira Bapak, Ibu, dan saya, saudara sekalian, ketika kita berbuat salah, begitu cepatkah ekspresi kita minta maaf? Jawabannya masing-masing. Atau kita bertahan? Oh, gara-gara dia. Kamu yang berbuat salah. Nah, apalagi kita yang berbuat salah, kita pun tidak mau meminta maaf, kita tidak mau koreksi diri. Sehingga kita terus bertahan dalam hal ini. Nah, ini yang gambaran yang contohkan Tuhan itu, adanya pengakuan kita, terutama kepada Tuhan. Itu. Ini bukan berbicara pengampunan ya, tapi bagaimana sikap kita ketika kita jatuh dalam dosa. Atau kita sembunyi-kah? Seperti modelnya Adam dan Hawa. Udah tahu jatuh dalam dosa, tapi masih coba-coba sembunyi. Nah, ada begitu banyak di luar sana, di kutub utara, di kutub selatan, hamba-hamba Tuhan sudah jatuh di dalam perselingkuhan, perzinahan, perkawinan siri, tetapi masih bisa ketutup. Masih bisa ditutupi. Tapi satu waktu Tuhan pasti bongkar semua. Tuhan pasti singkapkan semua. Jadi oleh sebab itu, tidak ada dosa sejelek apapun di hadapan Tuhan kalau kita mau mengaku. Bukankah Daud demikian?
Waktu jatuh dalam dosa, pada pasal 32, mereka Daud coba sembunyi. Tapi apa keluh kesah dia? Di dalam pasal 32 Mazmur dikatakan, setiap hari tanganmu mendekat aku, rasanya sakit badanku seperti remuk. Tapi ketika aku beritahukan dosaku, lega rasanya. Lega rasanya Tuhan. Pun demikian, di pasal 51, bagaimana dia berbicara kepada Tuhan. Dengan penyesalannya, dengan pertobatannya yang sungguh-sungguh, perbuatannya ketika dia ambil dengan cara tidak wajar itu Betseba. Pertanyaannya, berapa pasal itu? Tapi Tuhan, kenapa? Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengasihi Daud? Kenapa tidak yang lain-lain gambaran di Alkitab? Sampai kepada keturunan fisik. Lahiriah, Yesus. Ada nama Daud di situ. Ada nama bapaknya Isai. Bahkan ada nama Rahab, pelacur yang menyelamatkan Kaleb dan Yosua. Itu gambarannya ketika kita mau mengakui, itulah pemulihan yang diberikan Tuhan. Ya, lalu waktu pemungut cukai itu tidak berani berkata-kata yang lain-lain, dia hanya mengatakan aku orang berdosa. Nah, maka disitulah Tuhan menilai hati, melihat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau orang sudah berdoa lama, mungkin minta rumah, mungkin minta mobil, mungkin minta ruko, mungkin minta tempat peribadatan belum dijawab, bukan berarti kita karena banyak dosa juga. Jangan menghakimi diri sendiri. Jangan menyalahkan diri. Amin. Ya, jadi kalau saya berdoa minta mobil belum dikasih, nggak mau saya menyalahkan diri saya. Ya, nggak mau. Itu. Jadi belajar kita untuk tidak menyalahkan diri. Belajar kita untuk tidak menangisi diri kita. Belajar kita tetap bangga. Aku anak raja. Aku anak Tuhan, sang pemberi nafas hidup itu. Nah, yang ketiga, berdoa artinya meninggikan dan memuliakannya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu yang ketiga poinnya, berdoa artinya meninggikan dan memuliakannya. Yang keempat, hanya 4 poin saya kasih. Yang keempat, berdoa adalah kebutuhan roh kita. Ya. Apostel Paulus menekankan kepada jemaat gereja Tesalonika agar mereka tetap berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Adia leiptos proseukeste, artinya berdoalah tanpa henti, berdoalah terus-menerus, menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan Tuhan dalam segala situasi dan waktu. Ya, jadi itu artinya berdoa. Jadi pertama-tama saya lahir baru, saya gemar banget berdoa, Bapak Ibu. Ini testimoni saya. Saya satu waktu begini, Bapak Ibu. Pertama-sama saya menerima lahir baru itu, tidak ada kata tidak membaca Alkitab. Tidak ada kata tidak berdoa. Sampai jam 2 kadang-kadang terbangun berdoa. Nah, satu waktu Bapak Ibu, di perumahan kami, mati lampu sudah 4 hari. Sampai hari Sabtu ya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ketemu Minggu, mati. Nah, karena kita pakai air tanah, butuh listrik, bukan air pump. Lalu saya tiba-tiba tergerak hati saya untuk mencontoh doa Elia. Mencontoh doa Elia. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Saya bilang begini, simpel saja doa saya. Tuhan, aku mau ke gereja. Aku mau beribadah, tapi nggak ada air. Kata PLN, tidak ada jaminan untuk hidup lampu sampai kapanpun. Tunggu masalahnya. Tapi aku percaya Tuhan, kalau Elia bisa. Dan terjadi, terbukti. Membuktikan kau hidup. Engkau juga hidup. Buktikan. Hidupkan PLN. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai kala itu istri saya akhirnya
menangis melihat situasi itu. Kenapa kau menangis? Wah, luar biasa. Yang luar biasa Tuhan, bukan seruanku. Akhirnya kami bisa beribadah, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi ada kalanya seperti ini. Ada lagi testimoni saya begini, Bapak Ibu. Ada kalanya kita dipakai Tuhan berdoa bagi orang. Amin. Ya, kita berdoa untuk kepentingan kita nggak dikasih Tuhan. Tapi ketika kita berdoa untuk kepentingan orang dikasih. Kira-kira adil nggak Tuhan? Ayo coba dikomentari dulu, nggak apa-apa. Kira-kira, nih dengar ya. Ketika saya doakan orang, itu terjadi. Mujizat dan jawaban. Tapi waktu saya doakan saya tidak terjadi mujizat dan jawaban. Pertanyaannya, adilkah Tuhan di situ? Coba dikasih komentar, nggak apa-apa. Adil nggak Tuhan di situ? Adil. Ayo, adil nggak Tuhan di situ? Adil, Pak. Itu kan kedaulatan Tuhan, Pak. Ya, itu karena Jabodetabek. Yang lain di luar Jabodetabek dulu. Di luar Jabodetabek dulu. Ayo, itu orang Jabodetabek. Tapi bukan karena saya ketua MD-nya lalu dia bela saya. Bukan begitu ya Ibu Linda ya. Ayo yang lain. Jadi saya ulang lagi. Kalau saya mendoakan orang lain, maka jawaban ada dan terjadi mujizat. Tapi ketika saya mendoakan pergumulan saya, tidak terjadi. Pertanyaannya, adilkah Tuhan di situ? Adil. Bapak Ibu komentari. Adil. Jawa Timur adil. Adil. Wah, puji Tuhan, adil ya. Ya. Turut ke iyalah. Jawa Barat. Adil, Pak. Ya. Karena kita juga akan berkata bukan kehendakku jadi melainkan kehendakmu. Haleluya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Adil. Adil. Puji Tuhan. Apalagi nih yang mana nih? Sumbaksel. Hadir Sumbaksel malam ini ya. Masih di jalan tadi, masih di jalan. Kalimantan Barat. Pekanbaru ada Rio. Pekanbaru. Ayo bersuara, ayo. Batam nggak ada ya? Adil. Batam belum bersuara Batam. Batam sedang ada acara fellowship. Kalimantan Barat. Nah, jadi hadir. Ya, pertanyaan saya tadi, adil nggak Tuhan di situ? Saya doain orang dijawab, saya doain saya nggak dijawab. Adil. Tuhan Yesus kan dibilang juga kayak gitu. Kalau kau Tuhan lepaskanlah dirimu dari salib itu kan katanya juga. Ya itu tadi saya tanya ini Pak Darwis Pak. Adil supaya kita rata semua nanti menjawab. Halo Pak Darwis. Siap, hadir. Jadi ini waktu saya tahun berapa saya masih ingat 2009 awal saya pelayanan di GKKI Bukit Sion Helpet. Almarhum Pendeta Firman Marbun. Nah, saya berkhotbah di situ, saya bilang, tanah yang di sebelah punya siapa Pak? Punya orang. Tuh, saya tanya lagi. Tanya siapa itu Pak? Punya orang. Jangan katakan itu punya orang. Itu punyamu dikasih Tuhan. Dan itu terjadi. Kalau Ibu Susana masih ingat itu, Ibu Susana Sinaga masih ingat itu. Kalau masih ingat itu. Karena Pak Marbun sudah mendahului kita, sudah berangkat ke Firdaus. Nah, itu terjadi. Nah, itu disitulah kita harus melihat keadilan Tuhan. Benar-benar Tuhan itu adil. Nggak ada berat sebelah Tuhan. Nah, ada kalanya kita dipakai untuk berkat bagi orang lain. Ada kalanya kita sebagai, katakanlah, penerang bagi orang yang berjalan dalam kegelapan. Nah, disitulah kita harus memahami itu.
Nah, jadi tidak ada kata tidak adil, adilnya Tuhan itu. Nah, jadi waktu Yesus menyampari mereka di ayat 41 mengingatkan bahwa harus kita berjaga-jaga berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pesan penting yang berakar pada kebenaran bahwa roh manusia memang bersemangat melakukan kebaikan, tetapi daging atau tubuh kita ini lemah dan rentan terhadap godaan. Jadi tadi pagi saya diingatkan begini, diingatkan Tuhan, sehingga harus saya tulis itu di grup KSB. Kekudusan tidak bisa kita miliki tanpa ada peperangan antara roh dan daging. Setuju nggak? Gimana? Coba lagi. Halo, coba saya ulang lagi ya. Kekudusan mustahil kita miliki tanpa kita melakukan peperangan roh. Kita melakukan peperangan, kita punya roh, melakukan peperangan dengan daging. Setuju nggak itu? Setuju. Ya. Yang lainnya, ini Sumbagu terus yang menjawab duluan. Ini yang lain harus berlomba cepat. Kalau ibarat saya kasih hadiah Suzuki Karimun, berarti yang dapat Sumbagu. Puji Tuhan. Jadi jangan kita mengatakan kekudusan kita miliki tanpa kita berani berperang dengan daging. Karena perbuatan daging bertentangan dengan perbuatan roh. Setuju. Amin. Jadi mari kita terus berperang melawan kedagingan kita. Kedagingan itu salah satu buahnya apa? Kemalasan. Ya, malas berdoa, malas melayani, malas apa? Pokoknya yang namanya banyak malas harus disingkirkan. Oke. Jadi ada 3 kata yang saya dapatkan dari versi teks aslinya, dari apa yang disebutkan berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama disebutkan agripenete kai proseukestes, artinya berjaga-jaga dan berdoa, merupakan perintah untuk tetap kita waspada dan berkomunikasi selalu dengan Allah dalam doa agar kita tidak terperangkap dalam pencobaan. Lalu yang kedua disebutkan hiname eisel tete eis peirasmon, artinya supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan yang dimaksud berarti godaan untuk melakukan dosa atau kesulitan dalam tantangan hidup yang bisa membuat orang lemah iman. Nah, kalau saya tanya jawab dengan para narapidana di lembaga permasyarakatan, kenapa kamu mencuri? Saya lapar, saya butuh makan katanya. Dah, kalau butuh makan harus mencuri rupanya. Itulah yang tercepat Pak Pendeta katanya pula lagi. Jadi kita nggak capek. Nah, oke, tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu, bro. Saya bilang. Nah, dikatakan orang yang malas tidak akan makan, kata Amsal. Nah, itu. Jadi akibat itu kita bisa membuat menjadi lemah iman. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak selalu waspada dan tidak berdoa lagi, iman kita pasti lemah. Iman kita pasti lemah. Maka banyak pemurtatan saat ini. Karena apa? Sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan Yesus. Dia hanya membutuhkan kekayaan semata, dia hanya membutuhkan popularitas di dalam pekerjaan, di dalam dunia entertain, di dalam dunia perpolitikan. Sehingga untuk mendapatkan itu dia harus jual Yesus, dia harus tinggalkan Yesus, dia harus hianati Yesus. Dia harus jelek-jelekkan Yesus. Tapi saya percaya kita yang hadir malam ini tidak ada seperti itu. Amin. Kita ini patriot, pejuang. Kita patriot dan pejuang. Apalagi sudah mau menjelang hari kedatangan Tuhan. Saya tidak katakan sudah mau dekat, tidak. Menjelang itu kali kita mengatakan waspadalah supaya kamu tidak jatuh. Nah, menjelang kedatangan Tuhan. Yang ketiga, to pneuma mentelei he desat asenis, artinya roh memang bersemangat tapi daging lemah. Meskipun roh manusia ingin melakukan kehendak Allah, tetapi tubuh manusia yang rentan terhadap hawa nafsu, kelelahan dan lain-lain seringkali tidak mampu melakukannya. Ya, akibat kelelahan bisa juga. Ya,
bisa. Tapi kalau karena kelelahan berdoa, saya pikir ya wajar-wajar saja. Karena kita punya keterbatasan fisik. Sehebat apapun olahraga kita, makanan kita, nutrisi kita yang masuk, vitamin yang masuk, pada dasarnya daging juga lemah. Tapi di dalam kelemahan itu tidak boleh dia menaklukkan roh kita. Roh kita harus menjadi terdepan. Dia harus selalu terdepan. Daging harus di belakang. Jangan jadi daging menyalip roh. Roh harus tetap meninggalkan daging. Sehingga daging itu tidak lagi berkuasa menaklukkan roh. Roh terus menyala. Nah, bagaimana supaya roh menyala? Kita harus minta api Roh Kudus. Apapun persoalannya. Ya, kalau pujian ini mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku tetap percaya Tuhan. Kalau dikatakan dalam pujian berkali-kali kau menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun sakit penyakit, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun doaku tidak terjawab, tapi aku tetap memilih percaya kepada Yesus. Luar biasa itu pujian itu. Nah, bahwa kita, sebagai catatan, bahwa kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus Bapa untuk mengatasi kelemahan daging. Nah, lalu makna bagi kehidupan kita dalam Matius 26 ayat 41 ini demikian. Berjaga-jaga artinya tetaplah waspada terhadap godaan dan tantangan yang bisa membuat kita menyimpang dari jalan Allah. Yang disebut berdoa artinya berkomunikasi dengan Allah secara terus-menerus untuk meminta kekuatan, hikmat dan bimbingannya dalam menghadapi pencobaan. Menyadari kelemahan daging, maka kita harus mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan Allah untuk hidup sesuai kehendaknya. Maka saya simpulkan firman Tuhan malam hari ini yang terambil terutama intinya Matius 26:41, dengan mengikuti ajaran ini, artinya ajaran yang dikatakan firman Tuhan tadi Matius 26:41, maka kita dapat hidup dalam kemenangan dan mencapai tujuan rohani kita, yaitu untuk memuliakan Allah dalam segala hal. Yang terakhir, tei proseuke proskarterountes, artinya tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu meskipun jawaban doamu tidak ada. Proskarterountes, tei proskarterountes dari kata proskarteros itu artinya bertekun. Tetaplah setia, berdedikasi penuh. Dalam Roma 12 ayat 12c dikatakan tetap berdoa itu dalam kondisi apapun. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, tetaplah berdoa meskipun jawaban doa itu tidak didapat Bapak Ibu, apalagi didapat saya, tapi saya mau katakan malam hari ini, saya tidak akan pernah mundur dari doa. Saya harus tetap, meskipun tidak dijawab pergumulanku sudah lama minta mobil belum dikasih, aku tidak akan marah sama Tuhan. Aku akan marah pada diriku sendiri. Tidak boleh aku marah sama Tuhan. Nah, meskipun jemaat-jemaat yang kita layani hanya sekelas lapas, UDGJ, Anjal, orang-orang terlantar, panti-panti asuhan, lalu tidak sama dengan orang lain menggembalakan sekian luar biasa, perpuluhannya banyak, uangnya banyak. No. Tuhan melihat hati. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Percayalah. Ya, tetaplah berdoa meskipun tidak ada jawaban yang kita tunggu. Tuhan memberkati. Bu Linda. Halo? Ya, Pak. Boleh diangkat pujian. Meskipun Oh iya, Pak. Meskipun Tuhan berkali-kali kau menolong. Oke. Coba kita angkat pujian sebelum saya tutup dalam doa. Meskipun Tuhan tak menolongku. Aku berkali-kali ku. Ya. Meskipun. Ya, Pak. Ayo. Ini senyum-senyum terus ini. Baru Tagalog ini kulihat dari layar monitor. Haleluya. Nanti kita ketemu Pak Hopu. Jakarta ya. Meskipun Tuhan tak menolongku.
setia kepadamu ya Bapa. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolongku, kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, kali-kali kau menolong, haleluya. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau Haleluya, yes. menolong, berkali-kali Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali, Berkali-kali kau menolong, haleluya. berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, Kali-kali kau menolong, berkali-kali kali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. dan ada Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada,
lembah Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, dalam lembah kelam Engkau ada. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, segala puji dan syukur hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencerahi hati pikiran kami, untuk kami tetap selalu berjaga-jaga dan berdoa, untuk kami tetap waspada, sebab kami tidak tahu kapan harinya, kapan waktunya Engkau datang, supaya saat kedatanganmu kedua kalinya dalam Lukas 18 ayat 8, Engkau temukan kami, Engkau dapati kami beriman hanya kepada Kristus Yesus. Doa kami supaya tidak ada kawan-kawan kami yang lemah oleh karena pergumulan hidup, oleh karena keuangan, oleh karena masalah-masalah yang terjadi di dalam pelayanan penggembalaan. Kami berdoa bersepakat dengan tangan supaya kami tetap sepakat, satu hati, satu pikiran, untuk tetap menopang kekuatan, supaya kami tetap berdiri teguh di atas batu karang yang indah itu, yaitu firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas berbicara, tapi Roh-Mu terus bekerja dan terus bekerja, melawat, mengurapi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.